ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ksatria alam semesta dan pelayan abadi di dalam Tosat Treasures River semuanya menatap cahaya keemasan tak terbatas di langit. Mereka semua senang saat mendiskusikan acara ini. Lautan hukum tak terbatas mengalir masuk, dan kekuatan abadi mengalir ke tubuh Luo Feng. Adegan apa? Pemimpin kota primal Chaos mendongak, kagum. Bahkan 108 pangeran dari 9 guru terpencil tidak akan membuat adegan seperti itu ketika mereka menjadi abadi. Pemimpin kota kekacauan telah melihat begitu banyak, dan dia tahu ini adalah kasus untuk beberapa makhluk dengan tubuh besar tetapi kepadatan rendah. Oleh karena itu, badan laut jauh di ketinggian lebih dari 55.000 mil dapat berubah menjadi lautan dengan diameter 6 miliar mil. Meskipun lautan secara signifikan lebih besar, keduanya mengandung jumlah energi yang sama. Karena air tidak memiliki konsistensi yang sama seperti daging dan darah, lautan memiliki kepadatan yang relatif lebih rendah. Namun, lautan dengan diameter 6 miliar mil masih menyimpan kekuatan dewa yang miliaran kali lebih besar dari ksatria alam semesta manusia. Saya telah menyaksikan pemandangan beberapa bentuk kehidupan khusus menjadi abadi, kata pemimpin kota primal Chaos. Beberapa dari mereka tingginya puluhan juta mil, tetapi pemandangannya tidak seberapa dibandingkan dengan yang ini. Semakin mengesankan pemandangan itu, semakin kuat bentuk kehidupan khusus itu. Apakah ini berarti, dia bertanya-tanya, bahwa Luo Feng lebih kuat dari semua bentuk kehidupan khusus yang pernah kukenal? Pemimpin kota Chaos menganggap ini mustahil untuk dipahami, tetapi sulit untuk berdebat di hadapan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang datang dari kedatangan hukum asal alam semesta. Luo Feng, ada beberapa rahasia mendalam di belakangnya, bisik pemimpin kota primal Chaos. Mungkin dia hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya di depanku. Dia tersenyum. Semua makhluk cerdas akan menyembunyikan kartu as mereka, itu sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Fantastis. Ketika Luo Feng menjadi ksatria alam semesta, pemandangannya mungkin lebih hebat daripada banyak penguasa alam semesta. Segera akan lahir makhluk tertinggi dalam ras manusia yang dapat mengintimidasi miliaran ras di alam semesta. Pemimpin kota primal Chaos mengangguk ringan. Dia tidak tahu nasib apa yang telah dihadapi Luo Feng. Dari semua penampilan, semua yang dia tahu, bahkan tubuh remote ocean-nya, tidak akan mengarah ke pemandangan seperti itu. Bagaimanapun, tubuh laut jauh hanya menyaingi salah satu dari 108 pangeran, yang hanya merupakan bentuk kehidupan khusus yang biasa-biasa saja. Jelas, Luo Feng ratusan bahkan ribuan kali lebih kuat dari yang terlihat. Murid saya ini, pemimpin kota primal Chaos memandang istana Luo Feng dari jauh dan melihat Luo Feng duduk di sana dengan kaki bersilang. Tubuh penduduk bumi asli telah benar-benar menjadi abadi. Seberapa kuat kekuatan ini? Dia tersenyum. Di dalam istana Luo Feng. Luo Feng duduk dengan kaki disilangkan. Kekuatan dewa merasuki istana. Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong sama-sama senang. Hebat, kekuatannya lebih kuat dari ksatria alam semesta biasa. Tuan, Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong, yang sama-sama merendahkan, bertukar kontak mata, tampak ketakutan. Di dalam dunia internal, lautan kekuatan ilahi mengalir dari lubang, membanjiri laut berdarah. Dunia internal tampak seperti kiamat telah datang. Melolong, Golden Hornet Beast melayang di langit di antara air yang mengalir dari lautan kekuatan yang saleh, melolong kegirangan. Haha, fantastis, fantastis. Luo Feng, berpakaian hitam, berdiri di atas binatang bertanduk emas, memandangi lautan kekuatan yang saleh. Tubuh bumi asliku, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa segera menjadi abadi. Jejak jiwa menyatu dengan kekuatan dewa sepenuhnya, dan kekuatan dewa adalah milikku sepenuhnya. Namun, lautan berdarahku ini. Luo Feng melihat laut berdarah dari jauh. Warnanya berubah. Awalnya berwarna merah darah, tetapi warnanya tampak memudar. Kepadatan kekuatan dewa di lautan terus meningkat. Hong, panjang, panjang. Perairan tak terbatas dari lautan kekuatan yang saleh mengalir turun dan memenuhi area itu. Energi yang dibutuhkan ksatria alam semesta untuk memulihkan tubuh dewanya sangat mahal sehingga jauh lebih mahal daripada harta karun, gumam Luo Feng. Kekuatan dewa laut jauhku lebih baik kualitasnya daripada ksatria alam semesta, dan memiliki kekuatan dewa miliaran kali lebih banyak, yang berarti lautan jauhku lebih berharga daripada miliaran harta yang digabungkan.
Mungkin itu sama berharganya dengan harta sejati, bahkan sebuah harta karun kelas atas. Luo Feng tersenyum melihat ke laut jauh. Dengan samudra terpencil ini di sisiku, akankah ada ksatria alam semesta yang bisa membuatku meringkuk? Luo Feng tiba-tiba mengerti sumber kebanggaan 9 guru terpencil. Saat berada di lautan 9 keterpencilan, guru 9 keterpencilan bahkan tidak takut pada penguasa tertinggi alam semesta. Adapun Luo Feng, beberapa ksatria alam semesta bisa menjatuhkannya di laut jauh. Sebesar laut jauh, lautan hukum emas dari asal alam semesta jauh lebih kuat. Setelah beberapa saat, seluruh laut berdarah berubah menjadi lautan kekuatan yang saleh. Airnya berjatuhan di lautan dan terdiri dari kekuatan dewa 1 miliar kali lebih kuat dari kekuatan penguasa sektor. Lautan terpencil, dengan diameter 6 miliar mil. Luo Feng melihat ke bawah ke laut jauh. Penciptaan. Tiba-tiba, badan laut jauh yang tingginya lebih dari 5.000 mil keluar dari ombak. Pulih. Semakin besar tubuhnya, semakin cepat dia menyerap kekuatan dewa. Manusia setinggi 6 kaki menyerap kekuatan dewa ratusan juta kali lebih lambat daripada pohon dunia setinggi 60 juta mil. Ini tidak perlu dikatakan lagi, nafsu makan semut tidak seberapa dibandingkan dengan seekor naga. Seekor naga akan makan lebih banyak dalam satu gigitan daripada yang bisa dimakan semut sepanjang hidupnya. Dengan cara yang sama, tubuh saleh yang berdiri setinggi 5.000 mil hanya akan membutuhkan waktu beberapa menit di laut jauh untuk memasok energinya. Menghilang, kumpulkan, tubuh remote ocean langsung menghilang ke dalam air dan bergabung dengan lautan. Lautan terpencil meluas tapi hanya sedikit. Orang luar mungkin tidak akan bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Memang benar bahwa setelah menjadi abadi, lautan jauh dapat berkembang lebih jauh, bisik Luo Feng. Namun, laut terpencil hanya dapat berkembang dengan menyerap kekuatan dewa secara bertahap. Itu sangat besar sehingga membutuhkan kekuatan dewa dalam jumlah besar untuk meningkatkan diameternya bahkan dengan 1 kaki. Berapa tahun yang dibutuhkan 9 guru terpencil untuk memperluas lautannya? Luo Feng merasa beruntung. Jika dia tidak menjadi abadi, dan tidak dapat mengubah tubuhnya menjadi tubuh yang saleh pada satu waktu, dia akan membutuhkan keabadian untuk memasok kekuatan ilahi yang cukup untuk samudra dengan diameter lebih dari 6 miliar mil. Di dalam istana, Luo Feng tersenyum dan bangkit. Tuan, Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong berkata dengan hormat. Kalian berdua, tetap di sini, perintah Luo Feng, lalu berjalan keluar dari istana. Luo Feng memindahkan dirinya ke depan istana tempat pemimpin kota primal Chaos tinggal, di mana beberapa pelayan ksatria alam semesta berdiri. Sangat kuat, kekuasaan. 2 ksatria alam semesta yang berdiri jauh ketakutan, dan para pelayan abadi semuanya gemetar. Sedikit yang mereka tahu bahwa ini hanya kekuatan yang datang dari tubuh penduduk bumi asli, dan itu akan menjadi ratusan kali lebih luar biasa jika itu berasal dari tubuh binatang bertanduk emas atau lautan jauh. Luo Feng menunggu di luar istana. Meskipun pintunya terbuka, semua yang ada di dalamnya redup, dan dia tidak bisa melihat semuanya dengan lurus. Masuk, terdengar suara dari dalam istana. Luo Feng berjalan ke istana dan melihat pemimpin kota primal Chaos berdiri di kejauhan. Luo Feng memberi salam. Guru. Pemimpin kota primal Chaos menatap Luo Feng. Apakah kamu menjadi abadi? Dia bertanya setelah terdiam cukup lama. Ya, jawab Luo Feng. Fantastis. Anda melakukan lebih baik dari yang saya kira. Pemimpin kota primal Chaos mengangguk puas. Dia puas, bahagia, dan bahkan gembira. Dia memelihara semua murid ini karena dia ingin menghasilkan lebih banyak makhluk hebat yang bisa menjadi pilar masa depan umat manusia. Luo Feng tidak hanya memenuhi harapannya, tetapi dia juga telah melampaui itu sampai batas tertentu. Bahkan aku tidak bisa merasakan sejauh mana kekuatanmu sekarang, tanya pemimpin kota primal Chaos. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Kaisar Zuchong? Luo Feng bingung. Dia menjawab, ya, saya bisa. Memang, dia bisa. Tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng memiliki tingkat gen kehidupan yang lebih tinggi daripada Kaisar Zuchong. Tekadnya, teknik yang diciptakan sendiri, dan harta karun sejatinya adalah yang terbaik dari Kaisar Zuchong. Bahkan jika dia dikalahkan sekali, dia bisa dihidupkan kembali berkali-kali dengan remote ocean-nya. Dia tidak takut pada apapun dengan keabadian yang baru ditemukannya. Fantastis, fantastis. Pemimpin kota primal Chaos mengangguk. Apa langkahmu selanjutnya? Temukan alamat negara dewa dan bangunlah, jawab Luo Feng.
Negara dewa sangat penting. Pemimpin kota primal Chaos mengangguk. Interlayers ruang tidak terukur. Pilih area yang lebih dalam. Saya mengerti. Luo Feng mengangguk. Pergi, kata pemimpin kota primal Chaos dengan lambaian tangannya. Luo Feng memberi salam dan pergi. Pemimpin kota primal Chaos tidak akan ikut campur dengan pilihan Luo Feng mengingat kekuatannya saat ini. Luo Feng akan menjadi orang yang membuat keputusannya mulai sekarang. Luo Feng meninggalkan wilayah asal dan tiba di negara dewa para budaknya. Tuan-tuanku, kemana kita harus pergi sekarang? Budak dari ras lain merendahkan diri dalam pemujaan. Menara bintang, bisik Luo Feng. Ya, jawab budak itu dan terhubung dengan kenang-kenangan di Star Tower. Luo Feng telah meninggalkannya di menara bintang sebelumnya. Tidak perlu menciptakan negara dewa terlebih dahulu. Aku bisa pergi ke sana nanti. Lautan jauhku lebih baik daripada kebanyakan ksatria alam semesta, dari segi kualitas dan kuantitas, itu sangat besar. Aku akan melihat apakah aku bisa mengemudikan pedang sejati yang paling kuat. Harta karun, menara bintang. Luo Feng tidak sabar untuk mencobanya. Star Tower tingginya 9 tahun cahaya. Itu sangat besar, seolah-olah menutupi setengah alam semesta. Harta karun paling kuat di alam semesta ini telah menyebabkan pembantaian massal di antara 4 ras puncak, namun tidak ada makhluk hebat yang bisa mengambilnya. Harta karun yang sebenarnya menjadi medan perang bagi miliaran ras di alam semesta, dan pejuang abadi yang tak terhitung jumlahnya mati di dalamnya. Di dalam menara, di istana inti, cahaya keemasan yang kabur bersinar saat Luo Feng berjalan keluar dari cahaya keemasan. Menara bintang. Luo Feng tersenyum. Dia merasakan kegembiraan dari Star Tower. Pergi ke ruang segel. Luo Feng berjalan ke tepi istana, dan sebuah portal menuju ruang segel muncul. Star Tower secara bawaan adalah harta sejati yang menyegel, dan Seal Space adalah pusatnya. Itu luas dengan tanah hitam dan kordilera. Luo Feng terbang dan melihat ke bawah ke tanah. Laut terpencil muncul. Luo Feng berteriak, "Hong!" Dengan bumi yang hancur, lautan jauh muncul di ruang segel entah dari mana. Tubuh samudra terpencil, tubuh asli penduduk bumi, tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas semuanya bisa masuk dan keluar dari dunia internal secara instan. Tentu saja, setelah dunia internal dan ruang terfragmentasi, digabungkan dan berubah menjadi negara dewa, itu tidak akan terjadi lagi. Dunia internal masih bisa ada untuk sementara waktu setelah seseorang menjadi abadi. Tetapi setelah beberapa waktu, dunia internal akan mulai runtuh. Diameter 6 miliar mil, Luo Feng berdiri di atas lautan, menginjak ombak, dan kebanggaan memenuhi hatinya. Kekuatan yang sangat saleh, tanpa batas. Menara bintang, berkendara. Luo Feng mulai mengendalikan menara bintang dengan pikirannya. Kemauan tidak terkait erat dengan kekuatan sebenarnya, tetapi banyak berkaitan dengan pelatihan dan pengalaman seseorang. Namun, dengan kesadaran yang terikat bersama dengan kekuatan, seorang penguasa sektor dapat membunuh seorang petarung tingkat alam semesta dengan satu pandangan, karena kekuatan kesadarannya dapat menghancurkan jiwa seorang pejuang tingkat alam semesta. Setelah menjadi abadi, kesadaran bergantung pada kekuatan dewa. Tubuh laut jauh Luo Feng memiliki kekuatan dewa yang lebih besar daripada kebanyakan ksatria alam semesta, dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kesadarannya melampaui sebagian besar ksatria alam semesta dan telah mencapai tingkat penguasa alam semesta. Hong, panjang, panjang. Pilar-pilar air berputar dan meluas ke lubang di sekitar mereka. Mereka menembus menara bintang, dan kekuatan ilahi bergabung dengan seluruh menara bintang. Kekuatan misterius terpancar dari menara bintang, dan bintang segel serta ukiran hukum di pilar surgawi membingungkan Luo Feng. Ini sangat rumit. Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi rasanya sangat enak ketika kekuatan dewaku dan menara bintang benar-benar menyatu satu sama lain. Aku tidak perlu peduli tentang arti ukiran hukum. Aku akan gunakan kekuatanku. Luo Feng mengatupkan giginya dan menggeram. Bergerak. Hong. Star Tower nyaris tidak bergetar, amplifikasinya sangat kecil sehingga tidak terlihat. Ini terlalu sulit untuk dikendarai. Luo Feng agak tercengang. Dia merasa seperti semut yang mencoba mendorong batu. Kekuatan ilahi, bakar, berkendara. Luo Feng mengatupkan giginya. Hong. Semua kekuatan ilahi di Star Tower mulai terbakar, dan itu menjadi 1000 kali lebih kuat. Menara bintang mulai bergerak, dan Luo Feng sekarang merasa seperti seekor semut yang membawa sebutir beras.
Meskipun masih berat, dia setidaknya bisa berlari dengannya. Luo Feng berhenti setelah memindahkan Star Tower hanya sedikit. Berhenti. Luo Feng berhenti membakar kekuatannya yang saleh. Ya Tuhan, aku sudah membakar kekuatan dewa puluhan kali lebih banyak daripada tubuh laut jauh. Luo Feng bingung. Meskipun saya bisa memindahkan Star Tower, saya tidak bisa mengendarainya seperti yang saya lakukan pada harta sejati lainnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Seharusnya mudah saat menggunakan senjata. Senjata kekuatan spiritual seharusnya dengan kecepatan ringan saat digunakan. Ketika Luo Feng menggunakan peta bintang, bintang-bintang akan melesat seperti kilat. Di sisi lain, dia perlu membakar kekuatan dewanya saat mengemudikan Star Tower, dan itu masih sangat lambat sehingga musuh benar-benar bisa menghindarinya. Tidak heran, bisik Luo Feng. Tidak heran Master Zuo-san berkata aku hanya bisa mengemudikan Star Tower ketika aku menjadi ksatria alam semesta. Dia memberiku 9 volume manual dan tahu bahwa aku memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Dia bisa mengatakan bahwa aku bisa dengan mudah mencapai gen kehidupan. Ribuan kali lebih besar, tetapi dia masih berspekulasi bahwa saya perlu menjadi ksatria alam semesta. Luo Feng mengangguk. Sepertinya aku tidak memiliki kekuatan dewa yang cukup, dan aku juga tidak memiliki pemahaman hukum yang mendalam. Ada 2 cara untuk menggerakkan senjata kekuatan spiritual. Salah satu cara adalah untuk mencapai pemahaman hukum yang cukup mendalam, yang dapat memperkuat efek kekuatan dewa 10 kali lipat. Cara lain adalah untuk mendapatkan sejumlah besar kekuatan ilahi. Jika aku benar-benar bisa mengemudikan Star Tower, aku akan mampu mengubah ukuran Star Tower untuk membuatnya bergerak secepat kilat. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku hanya abadi. Sepertinya aku belum memenuhi syarat untuk menggunakan harta sejati tertinggi ini. Harta karun sejati tertinggi sangat berharga di alam semesta. Hanya master tertinggi alam semesta atau master alam semesta yang dapat menggunakan harta karun sejati itu, dan salah satu alasannya adalah bahwa kondisi untuk memanfaatkan harta karun sejati tertinggi sangat keras. Meskipun Luo Feng memiliki tingkat gen kehidupan yang sempurna, dia masih abadi. Dia akan bermimpi jika dia pikir dia bisa mengemudikan Star Tower sekarang. Jika bukan karena laut jauh, Luo Feng bahkan tidak bisa memindahkan menara bintang dengan tubuhnya yang lain. Lagi pula, dia baru saja menghabiskan sejumlah besar kekuatan dewa. Laut terpencil, kembalilah. Luo Feng berdiri di atas Remote Ocean. So, the Remote Ocean kembali ke dunia internalnya. Aku akan menjadi salah satu makhluk terkuat di alam semesta ketika aku bisa mengemudikan Star Tower, bisik Luo Feng di istana. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Master Alam Semesta seperti Primal Chaos City Leader dan Master of Sky Wolf, meskipun dia memang sangat kuat. Namun, keabadian yang baru ditemukannya sudah bisa menjadi masalah bagi beberapa Master Alam Semesta. Peta bintang sudah menjadi teknik pamungkas. Langkah pertama membutuhkan 160 bintang, yang kedua membutuhkan 520 bintang, dan yang ketiga membutuhkan 1600 bintang. Ketika semua 1600 bintang digabungkan, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Luo Feng mengira bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak bintang ketika dia membuat gerakan peta bintang selanjutnya, jadi dia mengambil beberapa bintang segel dari menara bintang, dan dengan demikian bintang di peta bintang berjumlah 10.000. Aku akan pergi dan membuat negara dewaku sekarang. Kembali ke wilayah manusia. Luo Feng melangkah ke dalam cahaya keemasan. So, dia menghilang. Di dalam wilayah manusia, di dalam alam semesta Ganwu. Luo Feng memindahkan dirinya ke wilayah ruang 50 juta tahun cahaya dari bumi, di mana tidak ada apa-apa selain planet dan bintang yang sekarat. Aku akan memilih tempat ini, bisik Luo Feng. Dia pikir dia tidak boleh mengikuti aturan apapun ketika memilih negara dewa. Perbesar, Luo Feng merobek ruang itu dan melangkah ke Interlayers. Ada ribuan lapisan di ruang Interlayers. Lapisan pertama hancur, ruang terfragmentasi. Lapisan kedua adalah negara dewa. Lapisan ketiga adalah banjir luar angkasa. Ini dikategorikan sebagai petarung abadi biasa. Bagi makhluk tertinggi yang nyata di alam semesta, hanya ada satu lapisan antar lapisan ruang yang luas. Semakin dekat dengan alam semesta aslinya, semakin kecil fragmen ruangnya, dan semakin jauh jaraknya, semakin besar fragmennya. Dan semakin dalam ruang antar lapisan, semakin berbahaya. Di area teraman, bahkan penguasa sektor bisa bertahan. Namun, beberapa area bisa mengancam jiwa bahkan untuk beberapa ksatria alam semesta.
Luo Feng teleport dirinya dan terbang melewati lapisan negara dewa. Dia memasuki lapisan banjir luar angkasa, membuka sayap siwunya, dan terbang lebih dalam. Pejuang abadi biasa akan membangun negara dewa mereka di lapisan negara dewa, bisik Luo Feng. Beberapa makhluk tertinggi akan melakukan hal yang sama. Namun, mereka akan memindahkan negara dewa mereka lebih dalam ke lapisan banjir luar angkasa ketika mereka menjadi lebih kuat. Semakin dalam, semakin aman negara dewa itu. Kekuatan ilahi dimasukkan ke dalam sayap siwu, yang membuat mereka lebih kuat. Itu mulai terbang di antara banjir luar angkasa seperti kilatan cahaya. Fragmen ruang angkasa semakin besar dan besar, beberapa dengan diameter 6 miliar mil. Luo Feng hanya bisa melihat fragmen luar angkasa yang sangat besar itu. Sudah ada tanah dan air di beberapa dari mereka. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi, dan begitu mereka menabrak seseorang, terutama yang berdiameter 6 miliar mil, mereka bisa memusnahkan seorang kaisar secara instan. Luo Feng terbang lebih dalam dan lebih dalam. Terkadang, dia berteleportasi untuk menghindari fragmen luar angkasa yang sangat besar. Dunia internalnya memiliki diameter 600 miliar mil, jadi dia harus memilih fragmen ruang yang memiliki tinggi, lebar, dan panjang yang sama. 2 hari setelahnya, Luo Feng akhirnya melihat beberapa fragmen ruang dengan diameter 1 triliun kilometer, dan beberapa bahkan lebih besar. Aku harus berhati-hati, fragmen luar angkasa sebesar ini mungkin bisa membunuh ksatria alam semesta. Luo Feng sangat berhati-hati. Fragmen luar angkasa itu semuanya berasal dari banjir luar angkasa, dan mereka dapat dengan mudah mengenai seseorang karena mereka terbang begitu cepat. Untungnya, Luo Feng memiliki Siwu Wings-nya, yang membantunya menghindari pecahan ruang dengan gesit. Luo Feng teleport dirinya di sekitar fragmen ruang yang memiliki diameter terbesar 3,9 triliun mil dan diameter terkecil 1,3 triliun mil. Itu bisa bergabung dengan dunia internalnya sepenuhnya. Bangun negara dewa! Luo Feng membuka sayapnya dan memicu dunia internalnya. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat meledak dari dunia internalnya, dan itu mengunci fragmen ruang itu. Sebuah dunia besar muncul entah dari mana, seolah-olah itu ada dalam ilusi atau dimensi lain. Itu terbang menuju fragmen ruang yang ditargetkan, dan fragmen ruang juga tertarik padanya. Satu tampak nyata, dan satu tampak seperti kehampaan. Mereka semakin dekat dan dekat satu sama lain. Panjang, ruang bergetar, dan semua fragmen ruang lainnya menghindarinya. Dunia dan fragmen ruang besar bergabung, menstabilkan satu sama lain. Sebuah dunia baru yang nyata lahir, dan setelah beberapa saat, dunia ilusi benar-benar menghilang. Itu adalah negara dewanya. Luo Feng mengambil langkah dan memindahkan dirinya ke negara dewanya. Negara dewa dipenuhi dengan energi, dan terus berkembang. Lautan terpencil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara dewa. Istana dewa, bangun! Di langit di atas Remote Ocean, kekuatan dewa yang tak terbatas berkumpul, dan sebuah istana yang menjulang muncul. Itu adalah istana dewa yang memancarkan cahaya keemasan dan energi hukum emas. Bagian atas istana adalah menara besar dan menjadi pusat negara dewa saat itu terbentuk. Negara dewa, negara dewaku! Luo Feng berdiri di langit dengan mata tertutup dan tangan terbuka. Dia merasa fantastis. Dia merasakan koneksi instan ke tempat ini, seolah-olah dia secara fisik menjadi negara dewa sendiri. Pegunungan, dataran, rawa, gurun, sebuah oasis, danau. Luo Feng merasakan seluruh negara dewa dengan mata tertutup. Pada saat ini, dia dan negara dewanya digabungkan menjadi satu. Kekuatan Remote Ocean bergabung dengan kekuatan negara dewa, saling memberdayakan beberapa kali. Negara dewa ini adalah aku, dan aku adalah negara dewa ini, kata Luo Feng. Kekuatan negara dewaku mungkin bisa membunuh beberapa ksatria alam semesta. Luo Feng membuka matanya dan tersenyum. Landasan negara dewa adalah yang paling penting. Dunia internal adalah fondasinya, dan fondasi yang tidak stabil tidak akan mengarah ke negara dewa yang kokoh. Dunia internal Luo Feng memiliki diameter 600 miliar mil, yang membuat negara dewanya menjadi saingan banyak ksatria alam semesta. Satu langkah ini membuat semua perbedaan. Negara dewaku sudah selesai. Luo Feng melihat ke laut jauh. Remote Ocean saya mampu menampilkan teknik bakat saya, I am the universe. Tubuh Remote Ocean sudah mampu mengendalikan ruang dan waktu di sekitarnya sampai batas tertentu.
Bersama dengan Iam the Universe dan kekuatan negara dewa, itu sangat kuat. Negara dewa, lautan terpencil, dan gabungan teknik bakat Iam the Universe akan memiliki kekuatan luar biasa. Namun, jika Luo Feng perlu mempertaruhkan segalanya seperti itu berarti dia terpojok dalam situasi tanpa harapan. Bagaimanapun, negara dewa adalah elemen vital. Jika dihancurkan, Luo Feng tidak akan pernah bisa memperbaiki dirinya sendiri kecuali makhluk tertinggi memutar waktu kembali dan membantunya. Dan melakukan memutar kembali waktu pada Luo Feng akan membutuhkan biaya yang tinggi. Lautan terpencil menjaga negara dewa. Luo Feng membawa tubuh Mosa, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh lautan jauh di ketinggian lebih dari 5.000 mil. Masing-masing dari 3 mayat tinggal di satu cincin dunia. Aku bisa menikmati pertempuran sebanyak yang aku bisa sekarang, kata Luo Feng. Bahkan jika semua tubuhku terbunuh, Remote Ocean dapat memulihkannya dengan segera. Bagaimanapun, bahkan kekuatan dewa dari tubuh-tubuh lain yang digabungkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terkandung di Remote Ocean. Satu-satunya hal yang perlu aku perhatikan adalah diriku yang sebenarnya. Harta karun. Luo Feng meninggalkan negara dewanya tetapi segera dipanggil oleh pemimpin kota Primal Chaos. Di puncak Pulau Guntur, Su, Luo Feng muncul dan melihat pemimpin kota Primal Chaos berdiri di tepi tebing. Guru, kata Luo Feng dengan hormat. Kemarilah, Luo Feng, kata pemimpin kota Primal Chaos sambil berbalik, melihat Luo Feng, dan tersenyum. Luo Feng berjalan ke pemimpin kota Primal Chaos, bingung. Ya, Luo Feng berdiri di belakang pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos berkata, berdirilah tepat di sampingku dan lihat ke bawah. Luo Feng maju selangkah dan berdiri berdampingan dengan pemimpin kota Primal Chaos. Dia melihat ke bawah dan melihat kabut menyelimuti gunung. Melalui kabut, dia bisa melihat bentuk istana yang tidak jelas. Semua pejuang abadi dari perusahaan alam semesta virtual tinggal di sini. Pemimpin kota Primal Chaos berkata, melihat ke bawah. Pejuang abadi tinggal di istana di Pulau Guntur. Di lereng gunung pusat gunung di Pulau Guntur hidup para ksatria alam semesta. Adapun penguasa alam semesta, mereka tinggal di istana di puncak gunung, dan beberapa penguasa alam semesta yang perkasa hidup di sana juga. Luo Feng mengangguk. Dia menyadari bahwa memiliki istana di puncak gunung di Pulau Guntur berarti berdiri di antara makhluk tertinggi di alam semesta. Sekarang setelah kamu menjadi abadi, saatnya kamu memilih tempat tinggal, kata pemimpin kota Primal Chaos. Meskipun aku belum pernah melihatmu bertarung sejak kamu menjadi abadi, tebakanku adalah kamu memiliki kekuatan ksatria alam semesta. Pilih tempat di lereng gunung dan bangun istana. Luo Feng bingung. Lereng gunung? Ya, guru, jawab Luo Feng dengan hormat. Setiap ksatria alam semesta memiliki dimensi mereka sendiri sebagai wilayah mereka, kata pemimpin kota Primal Chaos. Aku akan mengatur dimensi baru untukmu. Luo Feng berkedip karena terkejut. Dia sudah diperlakukan sebagai ksatria alam semesta. Ksatria alam semesta sudah dianggap sebagai senior umat manusia, dan mereka terlibat dengan banyak masalah penting. Pemimpin kota Primal Chaos berkata, menatap Luo Feng. Ksatria alam semesta semuanya dapat berpartisipasi dalam dewan tertinggi umat manusia, tetapi Anda tidak akan pernah mati. Istana di Pulau Guntur, dimensi di alam semesta virtual. Ini semua diatur oleh alam semesta virtual. Saya dapat membuat keputusan mengenai masalah itu. Namun, kualifikasi untuk bergabung dengan dewan tertinggi diputuskan oleh seluruh umat manusia. Alam semesta virtual tidak dapat memutuskan sendiri. Saya mengerti, jawab Luo Feng. Dewan tertinggi. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah dewan yang hanya bisa diikuti oleh makhluk-makhluk hebat yang lebih kuat atau setara dengan ksatria alam semesta. Banyak masalah besar mengenai ras manusia dibahas dalam dewan. Saya percaya bahwa Anda memiliki kekuatan ksatria alam semesta, tapi itu tidak cukup, kata pemimpin kota Primal Chaos. Kamu harus menunjukkan kekuatanmu dan membuktikan bahwa kamu berhak atas status ksatria alam semesta. Kata-kata kosong tidak cukup. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk. Tanpa catatan pertempuran, tidak ada yang akan diyakinkan. Bagaimanapun, manusia bukanlah bentuk kehidupan yang istimewa. Luo Feng luar biasa ketika dia adalah seorang penguasa sektor, dan karenanya beberapa makhluk hebat curiga bahwa Luo Feng mengalahkan para pejuang abadi menggunakan beberapa barang berharga khusus. Namun, itu tidak berarti bahwa Luo Feng bisa mengalahkan ksatria alam semesta.
Ksatria alam semesta dan pejuang abadi berada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Pejuang abadi hanyalah prajurit kaki, makhluk hebat masa depan dan mentor makhluk hebat generasi berikutnya. Tapi ksatria alam semesta adalah elit ras. Adapun penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta, mereka adalah pilar ras yang sebenarnya. Oke, pemimpin kota primal Chaos mengangguk. Pilih tempat di lereng gunung. Ya guru. Luo Feng terbang keluar dan terjun ke lereng gunung. Pemimpin kota primal Chaos menyaksikan Luo Feng menyelam. Dia telah menyaksikan adegan ketika Luo Feng menjadi abadi, dan dengan demikian dia percaya bahwa Luo Feng memiliki kekuatan ksatria alam semesta. Dia bahkan percaya ketika Luo Feng berkata dia bisa mengalahkan Kaisar Zuchong. Di lereng gunung di tengah gunung. Gunung pusat adalah puncak yang menjulang tinggi, dan istana yang dibangun di sini, tempat para ksatria alam semesta tinggal, berdiri berdekatan satu sama lain. Pelayan dan murid mereka semua tinggal di istana yang sama, yang berdiameter puluhan ribu mil atau bahkan lebih. Struktur besar ini hanya meningkatkan keindahan gunung pusat yang sangat besar. So, Luo Feng terbang di atas lereng gunung dan mencari lokasi yang cocok. Luo Feng, dia mendengar sebuah suara berkata, "Hah!" Luo Feng menoleh dan melihat bayangan terbang ke arahnya. Itu adalah Nine Blade Knight dengan jubah cian dan sisik ungu di kepalanya. Ksatria 9 pedang. Luo Feng tersenyum. Nine Blade Knight menyapa Luo Feng seperti seorang teman. Dia berpikir dalam hati, meskipun Luo Feng tidak sekuat aku, dia adalah jenius tak tertandingi yang terkenal dan murid dari pemimpin kota primal Chaos. Kami berada pada status yang sama di alam semesta virtual. Nine Blade Knight tersenyum. Luo Feng, apakah kamu akan menemui gurumu? Tidak. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku sedang mencari tempat untuk membangun istanaku. Membangun istana? Nine Blade Knight bingung. Kamu telah menjadi abadi, kurasa, tetapi para pejuang abadi seharusnya membangun istana di dasar gunung. Mengapa kamu terbang ke sini? Pejuang abadi biasa tidak memenuhi syarat untuk berada di lereng gunung. Adapun para pelayan di istana ksatria alam semesta, mereka hanya diizinkan berjalan di dalam istana. Pemimpin kota primal Chaos memintaku untuk memilih tempat di lereng gunung untuk membangun istanaku, jawab Luo Feng. Nine Blade Knight awalnya bingung. Kemudian dia merasa tidak puas. Ide itu sangat keterlaluan. Semua orang harus mengikuti aturan. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas alam semesta virtual harus diharapkan untuk memohon kepada makhluk-makhluk hebat di bawahnya sebelum membuat keputusan seperti itu. Membangun istana di lereng gunung adalah hak istimewa para ksatria alam semesta. Bahkan kaisar yang tak terkalahkan harus membangun istana mereka di dasar gunung. Seharusnya tidak ada pengecualian. Kalau begitu teruslah mencari, kata Nine Blade Knight. Dia mengerutkan kening dan pergi. Luo Feng bergumam, Nine Blade Knight sepertinya kesal. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya, karena aku belum membuktikan kekuatanku. Dapat dimengerti bahwa beberapa ksatria alam semesta tidak nyaman dengan ini. Tapi dia tidak memarahiku, mungkin karena dia tidak berani menyinggung pemimpin kota primal Chaos. Luo Feng memilih lokasi dan gaya arsitekturnya hari itu. Alam semesta virtual membantu Luo Feng membangun istana. Tapi ada gangguan di antara ksatria alam semesta setelah Luo Feng mulai membangun istana di lereng gunung. Kaisar Sungai Blade, Luo Feng, sedang membangun istana di lereng gunung. Bahkan jika dia menjadi abadi, dia tidak memenuhi syarat untuk membangun istana di lereng gunung. Ini keterlaluan. Dia perlu menunjukkan kekuatannya tidak peduli siapa gurunya. Pemimpin kota primal Chaos. Ksatria alam semesta di lereng gunung cukup sering berkumpul. Itu adalah lingkaran sosial ksatria alam semesta, dan biasanya, mereka merasa lebih unggul dari semua pejuang abadi. Tapi sekarang, akan ada pejuang abadi yang hidup di antara mereka. Meskipun mereka tidak berani bersumpah karena pemimpin kota primal Chaos, mereka semua mengungkapkan ketidakpuasan mereka ketika mereka berkumpul.